Oke, kita mulai ya. Ya, mari kita mulai. Di Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada halangan saya, harus online. Jadi yang pertama kita melanjutkan yang kemarin ya. Jadi untuk yang kemarin kan eh, saya share screen dulu. Baik, jadi eh, yang kemarin kan steady state ya. Jadi yang kemarin steady state. Bentar, ini terus agak besar. Ya. Jadi kemarin itu steady state atau kondisi tunak ya bahasa Indonesianya. Jadi steady state tunak kemudian apa namanya kondisinya konstan ya. Jadi kalau Anda lihat ya kan hukum Darcy itu ada komponen geologi.
komponen geologi itu di mana-mana akan konstan, ya. Jadi kan ada nilai K, kemudian ada nilai T, ya, konduktivitas hidrolik, transmisivitas, pokoknya parameter-parameter yang diukur pada material akifernya, ya. Jadi kan ini tuh bisa Anda ambil di tanah atau soil, ya, atau di batuan kan. Jadi nilai-nilai komponen fisika, ya, aspek fisikanya, ya, sifat fisikanya itu Anda ambil di tanah dan batuan atau batuan, ya. Seperti halnya seandainya Anda nanti memutuskan untuk mengambil tugas akhirnya bidang geologi teknik, itu juga ada kemungkinan Anda mengukur sifat fisik dari batuan, ya. Istilah asingnya itu yang mungkin lebih Anda kenal itu petrofisik lah, itu sama saja lah, ya. Fisika dari batuan, ya. Petro itu kan batuan, bukan bukan minyak, ya. Nah, jadi sifat fisik batuannya itu akan konstan, ya, dari K, kemudian ada Q, ada delta H, delta X, ya, delta H, delta X, ya. Gradiennya itu yang konstan, salah satunya ya geologi. Satu-satunya yang konstan, bukan salah satunya, ya. Satu-satunya yang konstan itu geologi. Jadi ini tuh konstan. Ya, itu kenapa mahasiswa geologi itu terbiasanya ke lapangan itu hanya sekali. Kan kalau yang dilihatnya hanya batuan, ya. Kalau yang dilihatnya hanya batuan, Anda lihat sekali, dua kali, tiga kali, ya sama, batunya tetap itu, ya. Sifat fisiknya juga tetap itu, kan, di konstan. Tapi kalau Anda bicara tentang air, fluida, maka mestinya survei itu dilakukan setidaknya dua kali, gitu, ya. Jadi kalau Anda bicaranya air tanah, ya, sekali lagi fluida itu bukan hanya air tanah, ya, tapi kalau air tanah yang Anda teliti, maka minimum Anda mengukurnya dua kali mestinya, ya, musim hujan dan musim kemarau, ya. Jadi kalau di sini itu fluida, fluida itu tidak konstan, ya, dinamis. Nah, disitulah eh, kondisinya itu menjadi transien, ya, yang sekarang kita pelajari dalam slide set yang kedua, ya. Sementara untuk masalah apa penurunan rumusnya sendiri, persamaannya sendiri, Pak Agus sudah menjelaskan lewat videonya dan sudah kita bahas kemarin, minggu kemarin. Nah, jadi kondisinya transien. Jadi transien itu apa? Ada perubahan, ya. Jadi ada perubahan, tidak konstan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lewat dulu ini, ya. Kita lewat dulu ini. Ini kok tidak lengkap, ya. Sebentar. Ini tuh kalau filenya yang ini, sebentar ini tuh versi PDF atau versi apa ini? Sebentar saya copy dulu ini. Saya pindahin ke copy. Terus saya buka lagi. Terus saya buka yang ini. Kan sana nggak ini, sebentar. Nah ini, oke. Ini kayaknya sama. Baik. Ini kita buka, yang ini kita tutup. Tapi ininya kita. Nah, step
supaya sama dengan tadi ya. Kecilin dikit lah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini, jadi ada perubahan ini, ya. Ini kan 0, ya, itu steady, ya, karena dia steady, maka ininya 0 kan, deltanya. Kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua, ya. Ini kondisi pertama, kondisi kedua, deltanya 0. Maka dia steady state. Tapi kalau kondisi pertama dan kondisi kedua ada angka, berarti dia transient. Ya, jadi transient lah yang menghubungkan dua kondisi itu. Ya. Nah, ingat yang jadi asumsi adalah ini. Ini asumsinya nih. Sama ya. Jadi dia 2 dimensi. Jadi kita belum bicara 3 dimensi. 3 dimensi itu lebih kepada penampang 2 dimensi itu dijejer, gitu ya. Jadi kalau ini saya gambarkan ya, katakanlah kita punya penampang dimensi itu begini, ya. Ini penampang 2 dimensi kan ya. Jadi ini X, ini ini Y, ini Y, yang ini X. Ya, sampai di sini oke ya. Nah, 2 dimensi itu seperti ini. Nah, 3 dimensi itu kurang lebih prinsipnya begini. Nah, begini. Jadi penampang ini itu dijejerkan begitu ya. Jadi kalau misalnya ini begini begitu ya. Ini begini misalnya. Ini lebih dalam lagi. Nah, dari sini ke sana itu nanti didekati dengan ini solusi numeris juga. Jadi nilai-nilai yang ada di tengahnya itu yang dicari. Ya. Siapa yang mencari? Mesin. Itu kenapa kita perlu mesin. Nah itu. Kalau hanya 2 dimensi, pakai 2 tangan, 1 kepala, masih bisa. 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Misalnya nih, Anda punya wilayah sebesar sekian, misalnya ya. Saya nggak tahu luas area tugas akhir itu berapa sekarang. Misalnya 5 km dikali, ini enggak terlalu proporsional ini, sebentar saya rubah ya. Nah, misalnya ini 5 km, ini 10 km misalnya. Ya. Nah, Anda membuat penampang misalnya 3 misalnya. Ya, karena strike-nya begini. Kalau orang geologi kan lihat dulu strike-nya ya, misalnya perlapisan batuannya begini begitu. Maka strike garis penampangnya kan begini ya. Tegak lurus strike itu yang optimal. Nah, misalnya Anda bikin 2 penampang. Maka di sini penampang A aksen, Anda bikin lagi kan? Ya, ini barat, ini B aksen. Ya, Anda bikin lagi penampang. Ya, misalnya gambarnya begini. Nah, begini misalnya. Misalnya ya. Kemudian untuk yang sini begini. Misalnya. Nah, karena Anda metodenya analog pakai kertas, maka Anda hanya membuat penampang itu di garis yang Anda buat. Ketika Anda ditanya misalnya lokasinya di sini penampangnya C aksen, maka Anda boleh bilang tidak tahu. Tidak tahu. Yang Anda tahu persis hanya yang A di utaranya dan B di selatannya. Gitu ya. Yang C Anda nggak tahu. Anda tidak tahu. Nah, setidaknya Anda perlu waktu untuk membuat penampang satu lagi kan begitu ya.
Tapi Anda boleh menjawab, misalnya nanti pas sidang ya, ditanya C-nya, kalau penampangnya di sini, di C aksen, di mana kondisinya? Anda bisa menjawab, saya tidak tahu persis, tapi kalau melihat eh, penampang A aksen dan B aksen, kemudian tidak ada struktur geologi di area yang di tengah itu, ya saya tidak menemukan ada sesar dan lain-lain yang ada di situ, maka kemungkinan C aksen bentuknya sama dengan dua penampang yang sudah saya buat. Gitu. Anda bisa bilang begitu, tapi tahu persis Anda tidak tahu. Nah, itu kalau pakai tangan. Nah, kalau pakai komputer, ya, apalagi di sini kita menggunakan pendekatan numerik ya, untuk mengetahui posisi muka air tanah, bagaimana alirannya, maka kondisi C aksen itu nanti didekati dengan persamaan numerik begitu. Yang basisnya adalah kondisi yang ada di A yang sudah diketahui dan kondisi yang ada di B yang sudah diketahui. C-nya dicari gitu kurang lebih ya. Jadi bagian yang ini kita nggak tahu ya. Bagian inilah yang kemudian dicari oleh mesin ya, dibuat oleh mesin. Nah, gitu kurang lebih ya. Mesin itu apa? Komputer. Nah, ketika kita membuat pemodelan oleh mesin ini, maka pendekatannya dua yang tadi saya sampaikan ya, yang sudah dijelaskan juga rumusnya oleh Pak Agus, yaitu ini ya steady dan satu lagi transient. Itu pada berbagai situasi pemodelan tuh bekerja. Ya, pilihannya ya dua itu. Ini kondisinya konstan atau berubah gitu ya. Nah, sekarang kalau kalau saya kembangkan lagi, apa yang berubah kan begitu ya. Tadi sudah saya sebagian sudah saya jelaskan bahwa kalau di sini ada model, kan di sini eh, model aliran air tanah ya, di sini ya geologinya. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen dari fluida. Nah, kalau komponen geologi tadi udah dijelaskan konstan. Nah, fluida bisa konstan, sorry, bisa konstan, bisa berubah. Yang konstan, yang steady state kemarin ya. Nah, yang paling mungkin apa yang terjadi? Konstan atau berubah? Yang paling mungkin terjadi. Ya. Nah, ini kalau misalnya ketemu langsung, ini bisa enak ini saya beredar dari salah satu dari Anda ke mahasiswa yang lain gitu ya. Tapi karena online itu tidak bisa dilakukan. Jadi saya jawab langsung aja. Jadi yang paling mungkin ya berubah. Berubah sebagai contoh ya. Sebagai ilustrasi aja. Kok kenapa yang paling mungkin itu berubah, Pak? Gitu ya. Ya contoh saja. Ehm, Geofluida yang kita bicarakan ini contohnya misalnya air tanah gitu ya. Air tanah. Saya harus ngomong begitu. Saya harus bicara dulu yang kita akan bicarakan air tanah karena yang disebut fluida itu bisa macam-macam ya. Oke. Nah, katakanlah kita punya kita naik ke sini ya. Mungkin ada tadi gambarnya. Nah, misalnya nah ini misalnya gambar ini ya. Jadi ada topografi seperti ini. Ya, ini topografi ideal sekali ini ya. Ini topografi ideal sekali. Jadi mulus begitu. Dan coba kita bikin sedikit regek-regek gitu ya. Ya, oke, begini. Nah, kemudian dikenal oleh para peneliti air bahwa air tanah itu mengalir dari bawah ke atas. Air apapun ya, fluida apapun, dalam hal ini air tanah, itu kalau tidak ada kondisi yang mengatur sebaliknya, maka alirannya itu akan mengikuti gravitasi ya. Jadi aliran air tanah itu akan aliran air permukaan dulu aja. Ini ke sana kan?
Diawali dari hujan lah. Oke. Hujan juga kan tidak mungkin dari bawah ke atas ya. Pasti dari atas ke bawah ya. Nah, ini hujan. Kemudian aliran air permukaan juga mengikuti gravitasi. Nah, kemudian ada yang meresap. Ya. Jadi ini aliran air yang ini, nah ini tuh sudah aliran air tanah ini. Ya, secara makro ya, tidak secara rinci. Kalau secara detail sebenarnya di sini itu akan ada ini proses namanya infiltrasi. Ya. Jadi di sini itu ada proses namanya infiltrasi. Sebentar. Ini itu namanya infiltrasi. Ini tidak digambarkan secara rinci dalam penampang ini. Jadi ini sifatnya global. Ya. Nah, yang garis panah yang warna biru ini sudah merupakan air tanah itu mengalir ke bawah, ya, dari atas ke bawah, gitu. Nah, kalau saya tanya ini, kenapa kok transien itu paling lebih mungkin, ya? Yang pertama ini saja nih, komponen yang paling mungkin dia berubah terhadap waktu, ya, ya ini, nih, ya, hujan. Ya, kalau Anda belajar meteorologi, hujan itu dipelajari betul sendiri sebagai sesuatu yang apa namanya subjek pembelajaran sendiri terpisah hujannya saja. Nah, hujan itu menurut orang meteorologi itu juga hasil dari proses yang macam-macam, ya. Sebelum terjadi hujan itu macam-macam terjadi, ya. Kemudian itu hanya terjadi di satu tempat. Sementara yang disebut iklim itu adalah yang mengendalikan hujan. Itu merupakan proses juga yang berhubungan satu daerah dengan daerah yang lain. Gitu. Itu yang menyebabkan ada angin barat, ada angin timur, gitu. Kalau angin barat itu bawa bawa hujan, angin timur bawa musim kemarau misalnya. Nah, itu interaksi juga di situ iklim, ya. Itu yang mengakibatkan hujan ini berubah, ya. Curah hujan pasti berubah, nggak persis sama curah hujan. Kenapa kok nulis agak kacau? Curah hujan berubah, ya. Akibatnya ini pun akan berubah kan, run off-nya. Ya. Akibatnya ini pun juga akan berubah kan, yang masuk ke sungai, run off yang sampai ke sungai. Ya. Berikutnya ini juga berubah, infiltrasi, betul ya. Ya, akibatnya ini juga berubah. Itu aliran air tanah yang kita modelkan dengan hukum Darcy ini juga berubah. Ya, muka air tanah ini nih, berawal dari muka air tanah yang ini kan muka air tanah nih. Ya. Ini muka air tanah nih, muka air tanah. Ya, muka air tanahnya berubah. Musim kemarau dia turun, musim ini musim apa namanya? Musim hujan dia naik, begitu ya. Nah, belum lagi ketika di sini saya tambahkan, saya kasih warna merah ya. Belum lagi kalau di sini saya kasih ada begini. Nah, ya. Nih, belum lagi ketika saya kasih ini dengan gambar ini. Ini gambar apa ya? Nah, ini gambar apa ini? Nah, tanpa cerobong asap juga ini orang tahu itu rumah gitu ya. Nah, rumah itu kan pasti punya sumur, perlu air lah, perlu air. Dan salah satu sumber air itu ya sumur. Nah, katakanlah dia mengambil air di sini gitu ya, posisinya. Nah, ini kan aquifer ini. Jadi untuk diketahui dari awal, ini tuh aquifer. Ya. Ini saya kasih warna kuning ya. Ini tuh aquifer. Nah, aquifer eh, ini saya, kalau ini saya bertanya, Dimas bisa monitor Dimas? Ya, Pak. Ya, seandainya saya gambar begini ya, yang mana kuning ini aquifer, maka sepanjang yang Anda tahu sampai minggu ini tuh aquifer apa namanya? Jenisnya aquifer apa?
Maaf Pak, di saya nggak kelihatan itunya Pak. Yang warna kuning. Nggak kelihatan gimana? Di layar sudah ada. Oh baik Pak. Oke. Ya, Anda ngikutin penjelasan saya nggak nih kacau Anda nih. Ini Ngerti Pak, sinyal saya nggak itu Pak. tuh yang warna kuning Anda lihat sudah. Sudah Pak. Kan dari awal saya bilang bahwa kondisi siklus air itu pasti berubah. Yang Pak Agus bilang water budget atau groundwater budget itu pasti berubah. Kenapa? Karena curah hujannya berubah. Ini berubah. Akibatnya apa? Ini berubah. Infiltrasi berubah. Akibatnya muka air tanah ini pun berubah. Akibatnya apa? Aliran air tanah ini pun berubah kan gitu. Ya, Ya Pak. ya itu baru alam. Belum lagi ketika saya tambahin gambar ini gambar apa nih? Belum lihat kan? Hmm, Yang mana ya Pak? Kalau saya gambar begini apa yang berubah? Hmm, Coba Anda pakai ini Pak. Sambil saya juga ngetes video ini ya. Pak, videonya on dulu. Nggak perlu mandi dulu, yang penting pakaian lengkap lah. Gitu ya. Saya tahu lah, Anda pasti. Kalau bisa nggak mandi, mah nggak mandi gitu kan. Video Anda coba dibuka. ya Pak. Nah, saya nggak tahu ya sambungan Anda sejelek apa, saya nggak tahu. Tapi gambar apa yang barusan saya tambahkan, Anda nggak lihat. Itu panah ke rumah Pak. Nah, panah ke rumah. Yang Anda lihat panah ke rumah yang kecil atau yang besar? Yang kecil ini atau yang besar ini? Tadi Anda lihat yang besar ini. Yang panah yang besar Pak. Nah, artinya kan bisa lihat, Pak. Ya. Anda lihatnya pakai komputer atau pakai handphone ini? Pakai handphone Pak. Nah, masih di rumah atau di kosan? Di kosan Pak. Nah, kenapa nggak pakai komputer kalau masih di kosan? Ada Anda komputer ya? Ada Pak. Lebih Ya, fashion pakai HP Pak. ya maksud saya begitu loh. Itu kenapa ya di Indonesia itu urusan online ini nggak pernah berhasil gitu. Karena Anda ngambil cara yang paling gampangnya gitu ya. Anda semua nggak cuman Dimas lah, yang lain juga pasti ngambil cara gampang gitu. Ya, bukan cara yang benar, tapi cara gampang. Bukan pakai handphone itu salah, enggak. Tapi kan kalaupun speed dari internet Anda itu bagus, refresh rate dari layar handphone itu bisa lambat gitu loh. Ya, oke, ini saya jadi membahas begituan, nanti saya tambah pintar begituan. Nah, sekarang Anda lihat yang berubah itu apa? Panah yang merah besar Pak. Ini yang merah ya. Handphone Anda coba diangkat sedikit, Pak, supaya mukanya itu kelihatan gitu, nggak cuma sampai hidung gitu. Kita, ya, oke. Eh, sebentar, saya lupa. Nah, panah itu gambar apa itu yang ada di panah itu? Rumah Pak. Gambar rumah. Hmm, Oke, gambar rumah. Sekarang kira-kira menurut Anda gambar rumah itu apa maksud saya menggambar rumah itu? Rumah itu berpengaruh terhadap siklus hidrologi Pak. Ya, kenapa dia berpengaruh? Karena hasil apa hasil limbah atau berupa Ya, belum CO2. ngomong limbah dari tadi, Pak. Belum ngomong limbah dari tadi. Apa coba di sekitar rumah itu ini itulah saya itu kan nggak bisa mengendalikannya. Anda itu melihat apa ketika kuliah online gitu ya. Saya termasuk nggak kalau nggak terpaksa mah nggak online gitu ya. Di sekitar rumah itu ada apa di situ saya gambar. Ada sumur Pak Yang mana sumur itu? yang merah Yang yang ini, ke bawah. yang ini. Iya, Nah, sumur ya. Oke, ya, sumur itu fungsinya apa? untuk mengambil air tanah. Ya, untuk mengambil air tanah, betul. Ya, zaman dulu pakai ember, sekarang pakai pompa kan gitu kan? Ya, Pak. Nah, sekarang keberadaan sumur itu hubungannya apa dengan perubahan situasi air yang ini nih yang saya bilang tuh transien ini.
Ini kok nggak keluar? Bentar. Nah ini, yang ini transien ini. Ya, transien itu kan ada sesuatu yang berubah di situ. Ya, Anda dengar saya bilang begitu kan tadi? yang benar Pak. Oke, nah sekarang kembali ke gambar ini. Ya, Ya, peran sumber itu apa dalam konteks kondisi transien tadi? Ya, itu mengurangi air bawah tanah ya Pak, volume karena oke, sudah Anda, diambil. Anda bilang mengurangi volume. Oke, awalnya kenapa? Awalnya pasti lebih banyak daripada sebelum diambil Pak. Bukan, bukan. Berawal dari sumur itu melakukan apa? Si orang yang tinggal di rumah ini lewat sumur itu dia melakukan apa? Nih ada orang, ya. Nah, dengan adanya sumur ini dia melakukan apa? Apa yang dilakukan? Dia lakukan dengan sumur ini. Ngambil air tanah. Oke, mengambil air tanah, ya. Oke, dengan pengambilan air tanah, Anda bilang tadi volume berubah, Ya, ya, ya Pak. ya. Oke, sekarang kalau saya ini ya, ini kita sedang mencari pemahaman yang sederhana dulu ya. Volume berubah. Nah, volume yang berubah itu dari sisi airnya atau dari sisi wadahnya, Dari sisi airnya Pak. airnya. Ya, Enggak, kalau Anda bilang volume, itu kan pasti ada wadahnya, betul ya? Nih, ya. misalnya ada kotak nih, gelas ini nih ya, gelas saya Hmm. ini itu kan punya volume, Hmm. ya. Ya Pak. Tapi volume dari air sendiri yang ada di dalam gelas ini kan bisa penuh, Anda nggak bisa lihat kan? Bisa penuh, Hmm. bisa setengah, bisa seperempat, begitu kan? Ya. Ya Pak. Oke, dalam dalam pembicaraan yang Anda sampaikan tadi, yang berkurang itu volume wadahnya atau volume airnya? Volume air terhadap wadahnya Pak. Ya, volume air atau wadah itu aja. Pilih. Air Pak. Air. Oke. Nah, wadahnya, kalau di sini adalah gelas, wadahnya itu apa? Oh, di sini badannya eh, bawah permukaan tanah nih Pak. Ya, lapisan yang mana? Itu maksud saya. Oh, Ya, pasti bawah permukaan. Lapisan yang mana tapi? lapisan water table ya. Water table kok lapisan? Eh, lapisan aquifer ya Pak. Ya, lapisan aquifer itu yang mana di sini? Ini yang lain coba Yang perhatikan ya. Saya mungkin nggak akan, pasti nggak akan bisa bertanya kayak lagi kuliah offline ya. Tapi coba, coba sekarang Anda nilai sendiri pemahaman Anda berdasarkan apa namanya percakapan saya dengan Dimas. Jadi Dimas itu kelinci percobaan minggu ini gitu ya. Jadi dengerin, jangan ini, jangan memikirkan yang lain ya. Oke, jadi lapisan aquifer tadi sudah Anda jawabnya. Aquifer itu apa? aquifer tuh lapisan yang menyimpan air Pak. Oke, lapisan yang mampu menyimpan dan mengalirkan, jangan lupa Pak, Oh ya, mengerti juga. menyimpan dan mengalirkan air, dalam hal ini air tanah, secara ekonomis. Ya, secara ekonomis. Jadi kalau tidak ekonomis, namanya bukan aquifer, gitu. Ya, oke, kita asumsikan ini aquifer. Jadi inilah sumber air dari rumah itu, gitu kan ya. Nah, lapisan aquifer di dalam gambar ini itu yang mana? Yang lapisan dari D sampai C itu Pak. Hah? Yang lapisan di bawah huruf D, di bawah huruf E sama di bawah huruf A. Lapisan di bawah huruf E sama di bawah huruf A. Coba ini Iya, ya, ini keterampilan untuk menjelaskan gambar ini Pak. Anda lihat gambar, terus ditanya, ya. lapisan aquifer yang Anda maksud itu yang mana? Yang warna kuning Pak. Nah, persis itu yang saya minta Pak. Jadi Anda itu kalau bisa menjelaskan dengan indikator yang lebih jelas, ya pakai itu. Udah jelas dikasih warna kuning gitu kan. Ngapain saya kasih warna kuning kalau nggak apa namanya nggak memudahkan saya bilang ke Anda kan gitu. Jadi Anda kalau saya tanya bilang ke teman Anda, Akifer yang mana? Jawab yang warna kuning gitu. Ya.
Ya, Nah, Pak. sekarang lapisan yang ada di bawah warna kuning itu, yang diarsir, itu apa kira-kira? Ini kita sedang berdiskusi tanpa menunjuk ya. Ini Anda juga harus belajar. Lapisan di bawah warna kuning ya, kan ada yang diarsir itu apa itu kira-kira? Sebisa Anda aja Pak, Dimas. Salah nggak apa-apa, asal Anda ingat salahnya di mana gitu ya. Coba Ya, dijawab. Jarsir yang warna ungu, Pak. Lapisan yang ada di bawah warna kuning. Anda lihat lapisan warna kuning loh. Pak. Oke, di bawah Itu warna kuning itu ada apa? itu sepertinya lapisan apa lapisan dasar atau berupa batuan beku atau metamorf gitu, Pak. Ya, yang Anda bicarakan yang mana nih? Yang arsir di bawah huruf di bawah warna kuning kan, Pak? Ya, lapisan yang ada di bawah warna kuning, yaitu lapisan yang diarsir. Anda bilang itu batuan beku gitu ya. Ya, Ya, dan batuan lain yang punya sifat apa? eh akuifuk gitu, Pak, yang tidak Ya, mampu menerima air dan meloloskan air. ya, oke. Itu bahasa lainnya apa dalam satu kata? Lapisan apa? Impermeable. Ya, permeable atau kedap air. Ya, ini Ya, sambil ini juga, Anda itu juga buat Dimas. Anda bisa juga berpikir, oh saya sudah ngerti yang sampai di situ gitu. Tapi di tempat yang lain mungkin Anda merasa, oh saya belum ngerti kan gitu. Ya, jadi Pak. ketika melihat gambar itu, Anda semua bukan hanya Dimas, harus sudah familiar melihat gambar-gambar begini ini. Ya, ini tuh digambar dibikin tahun 1940, Pak. Sampai hari ini tuh masih dipakai. Kebayang nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang ketika tadi Anda bilang volumenya berubah, maka indikatornya apa yang paling gampang? Anda mungkin sudah tahu, mungkin juga belum tahu. Kan Anda tadi bilang volume. Ya. Volume itu kan kalau Anda bicara gelas ini, Anda kan harus mengukur ya. Berapa diameter dari lingkaran ini, berapa diameter di lingkaran bawah, kemudian diukur tingginya kan gitu kan. Diukur Ya, Pak. volume dari wadah ini, ya. Kemudian airnya sendiri Anda harus lihat, Hmm. ya kan? Ya, Volumenya beda pasti, ya kan? Nah, dalam hal yang Anda bilang tadi ada perubahan volume air tanah. Indikatornya apa yang paling gampang Anda lihat ya? Bayangkan Anda mengikuti kuliah saya yang kemarin-kemarin. ya, Nih, saya zoom ya. Karena Anda pakai hmm, handphone, saya zoom. Kan ada warna kuning nih, ya. ya, Nah, volume yang ada di warna kuning itu aquifer, itu volume aquifer. Tapi muka air, volume airnya itu bisa beda, ya kan? Bisa penuh, bisa berkurang, kan gitu kan? Nah, ya, Pak. indikasi awal yang paling gampang untuk bisa melihat adanya penurunan volume air tanah itu apa? Apa yang Anda ukur? Dari Dari gambar ketinggian yang air Anda pada lihat nih. Hmm? eh, ketinggian air pada sumur ya, Pak. Ketinggian air pada sumur, coba dijelaskan lagi, Pak. Ketinggian air pada sumur, itu orang masih belum bisa membayangkan, Dimas. Coba, ketinggian Eh, air pada sumur. Jadi airnya itu ada di mana? Di dalam sumur, di luar sumur, atau nempel di sumurnya, Pak, mana? eh, yang di dalam sumur ya, Pak, muka air tanah ya. Jadi posisi muka air tanah yang ada di dalam sumur, kan gitu kan? Ya, Pak. Betul ya? Yang Ya. kemarin-kemarin kita diskusikan elevation head atau pressure head itu ingat nggak yang kemarin? Ingat, Pak. Hah? Ingat yang dua Ya, tiga itu. ya itu ada total head, ada elevation head, ada pressure head ya. Itu Pak Agus juga sudah sering bilang. Oke, betul Anda. Jadi yang diukur muka air tanahnya. Begitu muka air tanahnya turun, itu indikasi memang volume air yang ada di bawahnya juga turun, gitu kan ya. Ketika muka air tanahnya naik, itu indikasi juga volume apa namanya? Volume air tanahnya juga bertambah kan gitu ya. Nah, ketika volume naik, maka Q yang ada di dalam hukum Darcy apa tuh yang menunjukkan volume air itu? Representasi dari volume air itu apa? Hukum Darcy. Komponen apa? Yang gradien hidrolik nggak, Pak? Yang DH per DL itu. Ya, betul. Itu satu. Betul itu gradien hidroliknya. Jadi ada ketinggian ya.
Beda Hmm. ketinggian ya, beda tinggi. Betul itu Anda. Nah, satu lagi apa? Menghasilkan apa itu di dalam hukum Darcy? Yang dicari apa? Yang konstanta permeabilitas itu Pak, Nah, kalau konstanta permeabilitas ya saya bahas ya. Konstanta permeabilitas itu diukur di mananya? di bahan itunya Pak, di bahan Ya. air tanah ya. Ini ada K Bahan aku. kan, ada bilang itu kan. Hmm. Nah, ini mari kita cek ya Anda seberapa Anda memahami K. Nah, Anda bilang K itu dari mana? Eh, bahan dari aquifer Pak. Bahan dari berubah lagi kan. Tadi sebelumnya Anda bilang apa? Bahan dari air tanah ya. Nah, jadi kan Anda bilang sebelumnya itu diukur pada airnya, betul? Oh iya, Terus Anda berubah yang diukur pada apanya? pada bahan aquifer ya Pak. Nah, jadi yang betul yang mana? Diukur Bahan pada aquifer, airnya atau pada akifernya? aquifer Pak. Oke, jadi ini tuh nilai yang ada di dalam akifer, ya. Hmm. Dalam dalam apa namanya? Dalam arti Anda orang geologi, maka tadi udah saya jelaskan Pak di awal, ya. Ini komponen yang konstan, batuan dan atau soil kan, Ya ya, Pak. tanah pelapukan, betul? Ya Pak. Karena yang disebut aquifer itu bentuknya bisa saja bukan batu, tapi tanah pelapukan soil gitu, ya. Nah, itulah yang jadi aquifer, itulah yang kemudian diukur, itulah yang kemudian menghasilkan nilai K kan gitu kan? Nah, Ya Pak. apalagi yang diukur apalagi yang ada di dalam hukum Darcy yang merepresentasikan volume tadi, Pak. Tadi gradien hidrolik Anda sudah bilang betul itu menunjukkan posisi muka air tanah, Pak. Ya, betul. Apalagi? Kecepatan alirannya bisa nggak Pak? Eh? Kayak debitnya gitu. Ya, enggak dong. Kecepatan aliran itu coba Anda bayangin ya. Mobil bisa ngebut kalau jalannya atau karena mobilnya. Ke jalannya. Ya, kemungkinan mobilnya oke, memang mesin harus kenceng, oke. Tapi kalau jalannya tidak kenceng, tidak lebar, kan dia tidak bisa ngebut juga kan? Iya. Nah, ukuran jalan itu apa? Tadi kan Oh, bicara pori. tadi kan, Anda bicara kecepatan. Hmm. Ukuran jalan itu apa kalau di dalam gambar ini berarti? Porinya nggak Pak? Pori. Hah? Ya, oke, porositas apa lagi? Ini udah ada Hmm. bahas juga ini dari tadi kan, sebelum tadi itu. Ini supaya Anda nyambung Pak, yang lain juga sama. Supaya air bisa jalan cepat tadi ya. Maka tadi porositas oke. Satu lagi apa? Permeabilitas. Ya, permeabilitas bisa K. K itu kan konduktivitas hidrolik itu kan komponen itu juga kan diantaranya. Nih, ya belum lagi porositas ya ke sana. Gitu. Jadi kalau Anda bicara V, maka lebih banyak yang diomongin sebenarnya apa? Aspek akifernya atau aspek airnya? Ke aquifer ya Pak. Masih akifernya, Hmm. ya kan? Yang kita Ya. cari tadi kan hukum Darcy, komponen apa yang juga merepresentasikan perubahan volume. Ya, kenapa saya pakai istilah volume? Karena tadi Anda yang mengangkat perubahan volume. Ya, mari kita berangkat dari situ. Nah, apalagi hukum Darcy, Anda masa lupa hukum Darcy? Ada komponen apa dalam hukum Darcy itu? Selain yang sudah Anda sebut tadi, ada K, ada gradien ya, delta H per delta L gitu. Apalagi? Satu lagi, Pak. Wah, susah amat ini. Ayo, Dimas. Apa? Eh, hukum Darcy itu kan cuma tiga komponen, Pak. Satu di sebelah kiri ruas ada di ruas kiri, yang di ruas kanan K sama DH per DL tadi di ruas mana? Di ruas kanan Pak. Ruas kanan. Yang di ruas kiri apa? Ruas kiri itu. Lah, gimana Ya, nih? ya kecepatannya nggak sih Pak? Bukan. Wah, Anda udah blunder nih. Sekarang coba ini yang bapak-bapak dulu ya ini ya, yang ibu-ibu. Jangan dulu yang bapak-bapak kepala keluarga ini. Naufal bisa on nggak? Oke, makasih ya Dimas. Ya Pak. Oke, Naufal gantian Anda on mic, on cam. Ya, Pak.
Aduh, maaf. Ya, lanjutkan tadi yang di apa obrolan saya dengan Dimas tadi. Komponen apa di hukum Darcy yang belum disebut sama si Dimas tadi? Em, apa ya, Pak? Pressure head. Komponen dari hukum Darcy, Pak. Hukum Darcy. Saya tahu yang namanya head-headan itu ada di dalam situ. Tahu saya. Teman-teman Anda juga tahu. Tapi kita bicara hukum Darcy. Hukum Darcy itu kan tadi udah saya ulang. Yang ada di ruas kanan apa? Yang di luar kanan. Bentar ya, Pak. Lihat catatan dulu. Ya sok lihat catatan. Dimas tadi juga saya juga nggak melarang lihat catatan gitu. Silakan lihat catatan. Yang ada di ruas kanan apa? Ini kenapa ya? Kan Permeabilitas, Pak. eh Permeabilitas. ya oke adalah permeabilitas, ada konduktivitas hidrolik, terus apa lagi? Em, Konduktivitas hidrolik. Ya apa lagi? Tadi udah disebut sama Dimas tadi udah betul dia. Apa? Ini Anda nggak menyimak, Pak. Gradian ini, apa sih gradian? Kan udah ya tadi gradian ini. Ya sudah, sudah. Itu Terus ada itu di ruas kanan atau kiri pertanyaan saya tadi. kanan, Pak. Oke, sekarang yang di kiri apa? Debit air. Iya, simbolnya apa notasinya? Q, Pak. Q. Hmm, Cuman 3 biji kan yang ada di situ. Ya, hukum Darcy itu kan ya cuman ada 3 huruf, ada tiga tiga komponen kan, betul nggak? iya, Pak. Iya. Dimas sudah tahu ya apa yang dimaksud? Sudah Pak. Ya, opo. Eh, Q Pak, debit. Q. Oh, susah amat, Pak. Rumus itu cuma 3 komponen, Pak. Ya, jadi jangan itu kemarin kan saya tanya ke Anda, ingat nggak teman Anda siapa yang kemarin saya tanya? Kenapa kok Anda masuk geologi? Kan gitu kan? Saya nanya gitu nggak ingat Anda yang hafal. Ingat, Pak. Nah, kenapa kok Anda masuk geologi? Terus teman Anda kan menjelaskan panjang, lebar, tinggi gitu. Wah, saya ingin mempelajari alam dan seterusnya gitu. Padahal alasan sebenarnya apa? Kesimpulan dari kita ngobrol kemarin, alasan sebenarnya apa? Masuk geologi. Wah, Anda, saya aja Pak ya. Selama seminggu kemarin tuh rapat itu berapa kali saya gitu ya. Tapi saya masih ingat itu yang saya omongin di depan Anda minggu kemarin. Apa coba? Anda jangan jangan putuskan dulu ya. Saya ke Najla coba. Najla itu perempuan ya? Iya, Pak. Halo Najla, monitor. Ah, kesuwan ini. Ah, bisa. Ya Anda kalau nggak siap dari sisi baju ya nggak usah on cam. Tapi kalau siap ya nggak apa-apa. Kesimpulannya apa kemarin obrolan kita tuh? Kenapa Anda masuk geologi, Pak? Karena tidak mau mempelajari matematika murni, Pak. Persis itu dia gitu ya. Jadi nggak usah pakai panjang lebar ingin mempelajari alam gitu. Ya itu pasti alasan Anda betul. Tapi alasan utamanya ya saya ingin ya nggak megang lagi lah matematika Pak kan begitu ya. Itu kenapa feeling Anda ke matematika itu jadi mati gitu loh. Ya persamaan itu ya Anda boleh off cam sekarang coba Najla. Makasih. Jadi persamaan itu untuk menjelaskan fenomena alam betul ya. Nah hukum Darcy itu hanya ada 3 komponen di situ kan yang tertulis betul ya. Yang pertama ada Q sebagai hasil, yang kedua ada K, betul ya? Kemudian ada delta H per delta L, betul ya? Noval, mau jawab betul atau enggak gitu loh. Itu mic-nya di on kan? Betul, Pak. Nah, betul. Oke. Jadi itu prosesnya. Nah, sekarang mengulang yang tadi K. K itu komponen apa? Komponen Ada hukum nanti gambarnya di slide itu. K itu komponen apa? komponen hukum Darcy, Pak. Ya betul. Tapi komponen dari apa? Dari gambar yang Anda lihat ini komponen apa K itu? Oh, komponen dari ini ya, Pak. Parameter apa sih? Ada, Parameter ini aquifer. dari tadi ngobrol sama Dimas dah.
Nggak didengerin. Komponen apa? Parameter akuifer apa? Parameter aquifer. Itu kan kelihatan di layar, Pak. K itu diambil dari aquifer. Karena Anda geologi, maka yang disebut aquifer itu bentuk nyatanya apa? Batuan atau soil. Udah ya, sampai situ ya. Oke, delta H per delta L sekarang. Delta H itu apa? Em, Perbedaan ini Pak, total head Pak. Oke, delta head itu kalau di dalam gambar ini itu apa? Perbedaan ini antara Yang disebut head-head itu loh, kemarin kan sudah saya jelaskan. Bahasa head-head itu bahasa engineer. Kalau Anda bicara sehari-hari itu yang Anda ukur bukan head, apa? Bahasa sehari-harinya apa? kedalaman air. Ya, istilahnya apa? Head itu bahasa sehari-harinya apa? Itu tadi sudah disebut sama Dimas, Pak. Duh, ampun saya. Apa coba? Kedalaman air, kedalaman muka air tanah Pak. Persis. Muka air tanah. Itu yang Anda omongin ke orang-orang, Naufal. Bukan head. Ya, Ya Pak. coba diingat Pak, yang lainnya. Saya tahu lah Anda itu belum tentu ngambil ngambil tugas saya ini air tanah ya, tapi setidaknya ciri khas anak geologi dari ITB itu diajarin ini gitu ya. Anda harus ingat kalau ngomong ke orang-orang jangan pakai istilah head. Saya lagi ngukur head naon head gitu. Tapi kalau Anda bilang saya sedang ngukur muka air tanah, orang akan tahu gitu ya. Jadi delta H per delta R itu adalah perbedaan posisi muka air tanah pada sumbu Y ya ketinggiannya dibandingkan dengan sumbu X kalau Anda pindah lokasi, betul? Betul, Pak. Iya, kan untuk bikin kontur itu perlu 3 titik kan ya. Anda cari 3 titik pindah lokasi itu kan ada delta L. Anda cari lokasi yang ketiga ada delta L jaraknya berapa kan gitu. Nah, sekarang balik ke pernyataan Dimas tadi. Akibat hujannya berubah, ya. Kemudian ada air, ada sumur di sini ya. Ya ini masih masalah transien tadi, Pak. Ya, ada ada sumur di sini gitu ya. Sementara yang disebut volume batuan atau volume soil sama atau berubah? Sama Pak. Sama, betul. Yang berubah itu volume airnya, betul ya? Iya Karena Pak. juga hujannya berubah begitu ya. Nah, ini karena ada rumah, ada sumur, sumur ngambil air, volumenya berubah kan gitu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi transient itu lebih mungkin terjadi dibandingkan kondisi steady gitu loh. Ini loh yang saya lingkarin itu transient. Udah kelihatan ya. Nah, dalam persamaan matematika yang disebut kondisi transient itu dicerminkan dengan komponen ini gitu. Ya, ada T nih, T ya. Itu kalau yang steady ini nol tidak ada perubahan gitu kan? Nah, itu yang penting, Pak. Ya, itu kenapa transient itu lebih mungkin terjadi gitu loh. Nah, permasalahannya nanti ketika Anda bekerja ya, ketika Anda bekerja eh, apa namanya dalam pekerjaan itu yang dalam pekerjaan itu maka berbagai pemodelan itu biasanya dilakukan simulasikan dalam kondisi steady state gitu ya asumsi jadi Anda berasumsi modelnya ini steady state ya gitu gitu padahal mestinya ini yang banyak terjadi yang ini gitu oke nah sekarang eh, hal itu juga yang menyebabkan Anda bisa membuat sorry saya mundur lagi ya saya mungkin di sini aja nih muter-muter di sini aja ini lebih gampang jadi dari gambar yang ini aja dulu ya oke jadi itu yang membuat si Hubbard ya itu bisa membuat gambar ini aliran air tanah ya ini ada muka air tanah ini ada aliran air tanah kan ini
Nih, tuh. Udah kelihatan gambarnya. Anda pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop, bagus. Nah, jadi ini ada gambar pink nih. Nih, kelihatannya. Itu muka air tanah, Pak. Ya, muka air tanah. Nah, ini dalam kondisi steady. Dia bisa bikin simulasi ini. Ya, alirannya itu gravitasi kan, dari atas ke bawah, betul ya? Ya, dari gundukan ke arah sungai. Betul ya? Nah, ketika ada perubahan, ya misal, misal ini dipotong nih, ini dipotong menjadi begini misalnya morfologinya, ya, misalnya daerah tambang ya kan dipotong tuh, ya ini kan dipotong. Nah begitu, ini hilang. Nah, maka dia otomatis modelnya jadi berubah kan? Ya, kenapa? Karena batasnya berubah, ya batas morfologinya berubah. Gitu. Begitu pula seandainya misalnya sungai ini dibikin ini di dam ya. Misalnya sungai ini dibikin dam begini. Di satu tempat di bagian hulu sungai ini dibendung dam begini. Akibatnya si aliran sungainya tidak sampai ke dalam area pemodelan ini, ya. Maka batasan model itu bisa dirubah juga. Harus dirubah karena sudah bukan sungai lagi, betul nggak? Ya, bukan sungai lagi, ya. Begitu pula ini, Pak. Ini ya. Ini juga batas ini. Jadi ketika Anda bikin model itu harus selalu ada batas. Itu aja kata kuncinya. Ya, di semua sisi model itu harus ada batasnya. Atas, bawah, kanan, kiri kan gitu kan. Nah, termasuk juga ini batas ini, Pak. Nah, batas ini itu bisa bisa sama, bisa juga Anda rubah-rubah gitu ya. Nah, seperti halnya juga saya maju ke sini, Pak. Nah, inilah yang menyebabkan ini terakhir ya, nggak lama lagi. Nah, inilah yang menjadi gambaran detil dari apa yang terjadi di bawah sumur. Jadi ini tuh sumur. Nih, ini tuh sumur. Ya, zaman dulu kan ini sumur. Anda mungkin sudah nggak lihat. Nah, ini ada embernya kan gitu kan. Ya, terus di sini ada orang gitu kan. Gitu. Pakai sumur. Kalau sekarang pakai pompa. Nah, muka air inilah yang berubah, Pak. Ini kenapa kondisi transien itu penting gitu ya. Jadi muka air tanahnya ada di sini tadinya, ya. Ketika diambil tentunya nggak pakai ember ya, pakai pompa. Ketika pompa dinyalakan, cetek gitu kan, pompa nyala, airnya tersedot gitu ya ke atas. Kemudian muka air tanahnya berubah jadi ini, turun kan? Ya. Tapi Anda perlu lihat ya geometri ini, Naufal. Jadi permukaan muka air kan tadinya begini ya. Kalau turun itu dia turunnya tuh nggak begini, tapi dia begini, ya kan? Ya, yang paling dalam itu kondisi di mana sumur itu eh, pompanya ditaruh di situ, ya. Misalnya ini Pak, yang paling dalamnya, ya. Jadi muka air tanah itu nggak turun begini, seret, tapi begini dia. Tuh. Ya, ini adalah pusat pemompaannya, gitu ya. Nah, ketika pusat pemompaannya ada di tengah tangan saya, air tanah itu setelah dipompa nggak turun begini ya, horizontal begini, tapi dia begini. Ya, bisa dilihat ya logikanya ya, dia turunnya begini ya. Itu kenapa gambar ini begini jadinya. Ya, ini muka air tanah yang tadinya ini berubah jadi ini. Lihat ya, bentuknya ya. Jadi kondisi paling rendah dari muka air tanah itu ya di pusat pemompaan gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu posisinya. Nah, begitu pula ketika misalnya ada sumur satu lagi di sini, ya, ini juga bisa memancing muka air tanah yang ada di area sini itu turun. Ya. Jadi begini, Pak, set, gitu. Ya, di sini sumurnya.
Sementara di tengah sini juga ada sumur kan tadi, ya. Jadi muka air tanah itu bisa dipengaruhi oleh satu sumur, bisa juga dipengaruhi oleh lebih dari satu sumur, paham ya? Ya, jadi misalnya saya gambar di sini ya. Misalnya di sini ada area, kemudian di sini ada sumur, ada rumah, ada sumur di sini. Nah, ketika hanya satu sumurnya, maka muka air tanah itu akan terpusat ke sini penarikannya, ya. Nah, begini. Jadi kalau saya bikin penampang begini, maka penampangnya itu akan begini muka air tanahnya. Nah, ini morfologinya, ya. Sumurnya ada di sini, paham ya? Nah, ketika di sini saya tambah lagi ada sumur satu lagi, ya, maka ada pusat pemompaan lagi, Pak. Nah, begini, ada pusat pemompaan yang kedua, ya. Jadi muka air tanahnya itu bisa begini, tergantung debitnya, ya hukum Darcy lagi kan, debit ini, jadi Q-nya itu lebih besar mana? Ini Q1 atau ini Q2? Ini Q1. Nah, ketika Q2 lebih besar, maka bisa jadi pusatnya bergeser ke tempat dia gitu, ya, ke yang kuning. Tapi begitu Q1 yang masih lebih besar dibanding Q2, maka pusatnya tetap dominan ke arah Q1 kan gitu ya, ke sumur yang pertama. Jadi ini tuh bisa begini. Ini ada sumur yang kedua, maka muka air tanah ini kalau Q-nya Q2 itu lebih lebih besar, sebentar, itu bisa begini. Nah, begini. Ya kan? Nah, bisa jadi muka air tanah itu jadi lebih dalam juga dibandingkan lebih dalam di posisi Q1. Ya, kebayangannya kalau misalnya ini ada dua jari saya ini debitnya lebih besar gitu ya. Maka muka air tanah itu bisa turun begini. Nah, jadi kalau sumur yang pertama itu hanya di sini dalamnya, sementara penyedotan sumur yang kedua itu sudah begini, maka muka air tanah itu jadi sekian deltanya, betul ya? Jadi sumur yang ini tuh nggak dapat air, paham ya? Gitu. Begitu pula sebaliknya kalau sumur yang ini itu lebih lebih besar pemompaannya dan lebih dalam, maka sumur yang lebih dangkal ini Q2 itu akan kehabisan airnya. Begini. Jadi sumur 2-nya kedalamannya hanya sekian, ada delta sekian kan yang dia harus yang dia kehilangan gitu ya. Jadi posisi muka air tanahnya itu jadi hilang di tempat dia karena sudah lebih besar kesedot oleh sumur sebelah gitu. Ya. Jadi kurang lebih itu yang apa namanya yang saya bisa jelaskan ini kalau nutup. Oh, dari sini ya. Bentar. Stop. Nah, jadi kurang lebih itu yang saya jelaskan sebagai konteksnya. Sekali lagi untuk penurunan rumus itu kemarin sudah itu Anda bisa ulang dari penjelasan Pak Agus Ramdan. Nah, saya di sini lebih ke konteksnya gitu. Kenapa transien itu jadi penting? Paham ya, Dimas dan Naufal ya? Karena di antara semua yang konstan, yang berubah itu airnya itu kenapa? Ya karena macam-macam. Curah hujannya bisa berubah, kemudian ada rumah punya sumur. Rumah yang punya sumur juga bisa jadi nggak hanya satu, sejalan dengan waktu, nambah rumah, nambah sumur, begitu kan? Maka posisi muka air tanah itu jadi seperti yang ada di gambar tadi. Ya. Wow, seperti perbukitan juga jadinya gitu kalau digambarkan. Ya, itu yang menyebabkan kalau aliran air tanah itu dimodelkan, maka harus pakai persamaan yang transien karena pada saat yang sama ini semua berubah gitu. Tidak ada yang konstan kecuali geologinya gitu. Paham ya? Jadi geologi itu konstan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini sedikit setidaknya mudah-mudahan nempel juga. Anda tahu konteksnya kenapa kok Anda mempelajari penurunan rumus yang kemarin.
Sekali lagi, kenapa Anda perlu mempelajari persamaan itu, persamaan matematika, itu jaga-jaga kalau yang Anda kerjakan bukan hanya 2 titik, kan gitu ya. Bukan hanya 2 titik dan bukan hanya 2 dimensi. Kalau hanya 2 dimensi, pakai jari, pakai tangan, 2 biji juga bisa, kan gitu. Tapi begitu titiknya tuh ada 20, 30, 40, bahkan lebih, kemudian Anda diminta memodelkan kondisi air tanah itu 3 dimensi, disitulah perlunya mesin gitu. Kenapa? Karena Anda nggak punya waktu cukup, kan gitu. Mengerjakan itu mungkin kalau pakai tangan bisa 3 bulan, dengan mesin 3 menit, kan gitu. Paham ya? Itu kurang lebih konteksnya. Jadi mudah-mudahan Anda semua bisa memahami, walaupun mungkin tidak semua dari Anda pastinya akan ngambil tugas akhir di hidrogeologi atau bidang lain yang punya komponen fluida. Tapi Anda harus yakin, semua itu di geologi juga ada fluidanya. Jangan dikira alterasi itu nggak ada fluida, ada, Pak. Magma itu kan fluida gitu ya. Magma itu fluida, cuman panas kan gitu ya. Dan kental kan gitu kan. Ibaratnya air ya air, magma itu kopi kan gitu ya. Seperti yang sering saya sampaikan. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang belum jelas ya. Sekiranya Anda perlu bertanya bisa lewat WhatsApp group atau lewat Teams juga bisa langsung tag nama saya untuk ngechat langsung. Demikian, selamat pagi. Terima kasih buat para korban hari ini, Dimas dan Noval. Mudah-mudahan Anda bisa dua-duanya bisa nangkep itu yang saya minta Anda untuk menjawab. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Kasih Pak. Terima kasih, Yo, Terima kasih, Widianto. Pak. Oke, saya tutup ya.